Pembangunan pedestrian di Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat bakal berbeda dari rencana semula. Dalam video ilustrasi DED atau Detail Engineering Design yang dibuat konsultan perencanaan dan sudah disetujui pemerintah Kota Tasikmalaya, jalan tersebut akan dibuat menjadi pedestrian mall. Artinya kawasan Cihideng dibuat khusus sebagai jalur pejalan kaki dan berbagai kegiatan sejenis lainnya, seperti berkumpul atau istirahat tanpa menghilangkan aktivitas jual beli. Dengan begitu, kendaraan bermotor tidak diperbolehkan masuk ke kawasan itu. Namun pemerintah Kota Tasikmalaya telah mengubah rencana tersebut. Semula tertutup untuk arus lalu lintas, kelak tetap bisa dilalui kendaraan bermotor. Rencana yang dituangkan dalam DED seketika ambyar. Konsepnya jadi karut-marut. Suara pemerintah plintat-plintut. Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf berbeda suara dengan Sekretaris Daerah Ivan Diksan. Mereka mengeluarkan pernyataan berbeda terkait penataan Jalan Cihideng, terutama soal konsep pedestrian. Di wawancara di Kompleks Balai Kota Jumat 29 Juli 2022, Yusuf mengatakan pembangunan pedestrian di Jalan Cihideng dan HZ itu bukan meniru Malioboro-nya Yogyakarta. Ia menegaskan pihaknya hanya melakukan penataan dan tidak akan mengubah fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas kendaraan. Menurutnya, penataan itu sudah direncanakan sejak lama, namun baru bisa direalisasikan sekarang. Yusuf ingin kedua tempat yang berada di jantung Kota Tasikmalaya itu tertata lebih baik sehingga tidak terlihat kumuh. Kita ingin merubah mindset warga masyarakat kota untuk bagaimana dia masuk ke Hajet, masuk ke Cihideng. Dan kemudian tahun depan juga kita akan sampai Garawang ya. Paling hukumnya jelas ada. Soalnya kan yang Jalan Cihideng kan sekarang kan masih bisa lalu lintas mobil. Iya, nanti juga tetap lalu lintas mah ada. Jadi tidak ditutup? Tidak ditutup, tidak. Karena anggarannya juga kurang. Tadinya memang rencana tuh di tengah jalan ditutup, ada booth-booth untuk para UMKM kecamatan. Karena nggak ada anggarannya, booth itu tidak ada, udah kita buka lagi jalan. Cuman nanti satu jalur lah ya, jalan itu. Ini masyarakat Cihideng kemarin datang ke saya, Pak kumaha cenah jadi atuh nguriling saeutik atau ceritanya kasuka warni yang balik DKD-nya mah. Udah itu mah satu jalur, karena kalau dua jalur nanti crossing di Hajetnya kan jadi ini. Yusuf menjelaskan alasan pemerintah tidak akan jadi membangun mal pedestrian di Jalan Cihideng lantaran terbentur anggaran. Ia mengaku tidak ada biaya untuk membuat booth atau lapak bagi pelaku UMKM yang semula akan diisi perwakilan tiap kecamatan. Alhasil dari semula akan membangun full pedestrian, jadinya membuat semi pedestrian. Artinya kendaraan bermotor masih bisa masuk ke Jalan Cihideng, tapi satu arah dari HZ. Sedangkan yang dari arah Jalan Pasarwetan akan ditutup atau dilarang masuk selama 24 jam. Orang nomor 1 di pemerintah Kota Tasikmalaya itu mengatakan, pada malam hari Jalan Cihideng masih bisa digunakan sebagai tempat kuliner, seperti yang berlangsung selama ini. Namun ia menegaskan sepanjang jalan tersebut tidak boleh dijadikan tempat parkir. Itu kan bukan pedestrian ya, semi pedestrian. Iya. Kalau pedestrian murni itu tidak boleh ada pedagang. Di sana tuh baik di Hajet maupun Cihideng. Kita kan fungsikan nanti pada pedagang kaki lima, tapi kita akan tata nanti pedagang kaki lima itu kita akan buatkan booth-booth ya. Tidak seperti sekarang pakai bangku, datang ke apa? Mohon teh ditutup terpal gitu kan. Kan itu kelihatan kumuh. Oh, jadi rencana fix tidak ada penutupan jalan? Tidak ada. Sampaikan ke teman-teman semua,
tidak akan ditutup itu Hajat itu Cihideng itu. Tapi itu kita akan buka satu jalur. Jadi mereka nanti yang parkir bisa di Pasar Wetan, bisa di mana. Diwawancara di kompleks dan hari yang sama, Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Diksan mengatakan, sebagai wajah Kota Tasikmalaya, Hazet dan Cihideng harus ditata lebih baik agar memberikan kesan positif di mata semua orang. Penataannya bukan hanya di permukaan, tapi juga memperbaiki gorong-gorong sehingga persoalan banjir di 2 titik tersebut bisa diatasi. Trotoarnya pun dibuat lebih lebar agar para pejalan kaki bisa leluasa bergerak, termasuk menyediakan tempat bagi para pedagang. Terkait alasan dilakukan penataan di 2 jalur tersebut, Yusuf dan Ivan masih satu suara. Namun pernyataan mereka berbeda saat berbicara pedestrian di Jalan Cihideng. Menurut Wali Kota, Jalan Cihideng masih bisa digunakan untuk lalu lintas kendaraan umum, tapi Sekda berkata tidak begitu. Sekda menegaskan Jalan Cihideng hanya dibuka untuk kendaraan khusus warga setempat, tidak berlaku bagi umum. Konsep yang terakhir ini bahwa di Jalan Cihideng itu dimungkinkan akses kendaraan untuk para penghuni. Pada saat kebutuhan, kan kemarin diminta para penghuni kalau misalnya ada yang sakit, kalau misalnya butuh barang, kalau misalnya ini hanya alasan-alasan tertentu, jadi sifatnya hanya lintasan dan tidak berarti jadi jalan umum gitu. Tapi hanya fungsi-fungsi tertentu yang memang langsung terkait dengan kebutuhan di kawasan Cihidengnya sendiri. Gitu. Jadi bukan berarti ada yang melintas nggak seperti itu. Tidak seperti sekarang, lalu lintas bebas masuk. Nggak seperti itu. Jadi khusus untuk penghuni. Ya penghuni, kemudian juga kalau misalnya ada yang belanja barang. Nah, gitu. Tapi kan juga mungkin nanti ke depan ada peluang juga peluang untuk menyerap tenaga kerja, misalnya kaitan dengan dropping barang, troli dan lain-lain kan jadi itu akan bisa berkembang ke sana sebenarnya. Jadi kendaraan parkir misalnya di dekat Mayasari, itu ada orang yang nanti membantu membeli ini. Nah, ini kan juga membuka peluang-peluang usaha sebenarnya di sana. Sebelumnya, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Wenda Krisnawan menjelaskan, berdasarkan perencanaan yang sudah dibahas dan disepakati bersama di internal pemerintah, kawasan Cihideng akan dibangun menjadi pedestrian mall. Selain akan menggunakan batu andesit, sebagian konstruksi jalannya bakal dipasang elemen granit dan tehol khusus untuk kaum disabilitas. Adapun untuk menutup Jalan Cihideng agar tidak ada kendaraan bermotor masuk, rencananya akan dipasang bollard atau pembatas berupa tiang pendek. Namun pembatas itu didesain bisa dibongkar pasang sehingga memudahkan jika dalam kondisi tertentu ada kendaraan roda 4 atau lebih yang harus masuk kawasan Cihideng. Memang tipe fungsinya memang agak berbeda karena di perencanaan itu untuk Cihideng itu sebagai mall pedestrian. Jadi keseluruhan dari bangunan jalan itu merupakan area pejalan kaki seperti itu. Tapi bukan berarti kalau misalkan di tempat itu ada pemukim dan lain-lain tidak bisa memasukkan mall, tapi ada pengaturan dengan jam-jam tertentu. Itu juga termasuk mungkin ada semacam pengurus khusus ya, karena harus ada harus yang mempertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaannya nantinya. Itu kalau tidak salah ada di aturan Permen PU nomor 3 2014 di lampiran bab 4-nya itu ketika pedestrian itu harus ada dibentuk semacam penanggung jawab dari area tersebut seperti itu. Penataan Jalan Hazet dan Cihideng ditargetkan selesai pada pertengahan atau akhir Oktober 2022. Namun sejak dimulai pembangunan, suara pro kontra mengemuka hingga menuai polemik sengit. Pembangunan pedestrian yang menghabiskan anggaran kisaran 10 miliar itu
dinilai dijalankan dengan rencana setengah matang. Selain minim sosialisasi, koordinasi antar dinas pun tidak terjalin dengan baik. Sementara masyarakat hanya jadi penonton dari serampangannya kerja pemerintah dan para pedagang menjadi korbannya. Entah kapan mereka bisa kembali jualan normal seperti semula.